jauh sebelum Gibran diumumkan menjadi cawapres. Tahun ini berarti ya? Tahun ini, betul. Bu Iriana itu bicara dengan keluarga-keluarga dekatnya. Yang keluarga ring 1 tadi, bahwa nanti milih ini ya gitu. Milih ini itu masuknya saat itu dibilang nanti milih Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Berapa hari ini banyak yang dikagetkan dengan berita-berita di media Tempo, terutama di acara podcast mereka yang bernama Bocor Alus, yang membongkar banyak kejadian di belakang layar yang sama sekali nggak kita duga. Di sana ada cerita tentang kejadian pembusukan di Mahkamah Konstitusi. Ada juga cerita tentang gerakan istana memberi karpet merah kepada Gibran. Dan yang kemarin yang sangat viral itu adalah tentang perannya Ibu Iriana, istrinya Presiden Jokowi, yang ternyata punya pengaruh besar dalam pencalonan Gibran anaknya dengan menabrak banyak aturan negara. Pertanyaan yang ada di banyak benak orang, apakah Tempo bikin hoax karena berita keterlibatan Ibu Iriana dalam Pilpres 2024 ini? Atau apakah Tempo memang sengaja membangun framing bahwa istana terlibat? Ataukah Tempo dibayar untuk menyerang keluarga istana? Saya rasa enggak ya. Begini alasan saya. Kalau berita-berita di Tempo dan acara podcast mereka Bocor Alus itu isinya hoax, tentulah ada bantahan dari istana atau ada tekanan kepada awak redaksi Tempo. Atau yang paling buruk lah, ada somasi kepada Tempo atau awak medianya karena dianggap menyebarkan hoax. Tapi ternyata enggak kan. Istana sendiri diam 1000 bahasa. Bahkan ketika dihubungi awak media Bocor Halus untuk mengkonfirmasi informasi yang mereka dapat tentang keterlibatan istana, para elit-elit di istana juga nggak ada yang berani menjawab. Untuk media sekelas Tempo, para wartawan selalu melakukan SOP yang dinamakan cover both side, atau meliput informasi dari kedua belah pihak. Jadi bukan hanya informasi sepihak saja. Jadi kenapa pihak istana dan pihaknya Ibu Iriana nggak bisa membantah laporan Tempo dan podcast mereka di Bocor Alus? Ya karena semua informasi itu benar adanya, sehingga pihak istana dan Ibu Iriana nggak bisa membantah kebenarannya. Kalau informasi Tempo salah, pasti istana dan Ibu Iriana bereaksi keras karena itu berpotensi fitnah. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok Tempo bisa menyerang istana dengan sebegitu kerasnya? Saya harus garis bawahi kata menyerang ini ya. Tempo sebenarnya nggak menyerang. Meski dalam beberapa hal saya itu sering berseberangan dengan Tempo, tapi saya harus menghormati kerja jurnalistik mereka yang selalu mencari informasi dari beberapa pihak, bukan satu pihak saja, dan juga mengkonfirmasi informasi itu sebelum akhirnya menyebarluaskannya ke publik. Dalam hal kasus istana ini, Tempo mencoba mengedukasi publik bahwa ada permainan kotor dari dalam istana untuk meloloskan Gibran, anak presiden, dengan cara-cara yang tidak demokratis dan mirip cara Orde Baru untuk berkuasa. Permainan berbahaya yang dilakukan Jokowi dan kroninya ini dalam mengusung Gibran itu punya potensi besar untuk memecah belah bangsa kita. Coba bayangkan aja lah, Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi wasit di dalam Pilpres 2024 ini malah berpihak kepada salah satu peserta dengan cara yang sangat barbar, yaitu mengubah undang-undang hanya karena ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah pamannya Gibran Rakabuming. Ini kan berbahaya sekali, karena pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi itu menjadi hancur. Dan hancurnya kepercayaan rakyat pada Mahkamah Konstitusi bisa jadi ini akan menjadi biang kerusuhan ketika ada perselisihan angka dari masing-masing pendukung kontestan.
Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam cuplikan video tersebut di mana Denny Siregar memberikan pernyataan mempertanyakan kepada Ibu Iriana mengenai tentang tudingan-tudingan kasus Bapak Gibran ini yang dimana diduga palsu. Ya, tentunya dalam hal tersebut kita sebagai masyarakat Indonesia ingin tahu apa kebenaran tersebut, apakah memang benar-benar palsu atau asli, tapi belum ada ketentuan di situ. Ya, di situ Ibu Iriana ini memberikan penjelasan, dia belak-belakan bahwa di situ ada orang dari bagiannya Bapak Jokowi ini meminta kepada mereka untuk memilih Bapak Gibran pada saat lalu pada saat pemilihan Cawapres dan Capres. Ya, tentunya dalam hal tersebut mereka seakan-akan membuat kecurangan ya di situ. Ya, di situ terlihat dengan jelas bahwa ijazah Bapak Gibran ini memang benar-benar palsu, yang dimana mereka meminta data-data tersebut ya terlihat dengan jelas ya di situ. Ya, dimana dalam pernyataan itu seakan-akan dia mendukung anaknya dalam hal untuk menguasai negara kita. Ya, tentunya dia juga akan terlibat dalam hal itu. Ya, seperti dikatakan bisa saja orang tua mendukung anak wajar, tapi asal caranya benar dan bermoral, ya tidak merubah aturan dengan cara yang salah, dan bermula setelah bapaknya tidak menjadi lagi ya rakus karena sempat ya, atau tidak mau ya kehilangan kekuasaan itu. Ya, begitulah fakta yang terjadi di keluarga Jokowi yang seakan-akan membuat rakyat muak, atau bisa saja karena keuntungan pribadi yang melakukan segala hal ya begitu. Ya, di situ juga Ibu Sri sungguh terlalu, apalagi ekornya begitu tinggi ya, rakusnya mereka tidak memikir naprak aturan demi anak. Apakah ini bisa dibenarkan ya begitu ya. Kita tahu bahwa dalam hal tersebut bagian dari Bapak Jokowi ini yang mereka melakukan hal atau menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan kekuasaan dan menguasai negara kita ini. Ya, tentunya kita tahu bahwa kita sudah dibohongi selama 10 tahun, namun digantungkan lagi ya terbarunya dengan Bapak Gibran ini atau Wakil Presiden yang sekarang. Ya, tentunya semakin terlihat kebohongan-kebohongan mereka ya satu persatu, di mana pada saat kebohongan mereka sedang berlangsung ya di tengah-tengah itu pasti terselip juga kebenaran. Ya, banyak keserakahan Jokowi Gibran yang terlihat ya sudah dari situ ya, sehingga Denny Siregar ini memberikan pernyataan-pernyataan di situ bahwa memang benar ijazahnya itu palsu. Cuman sekarang yang kita tunggu adalah notis dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Namun pada saat ini masih belum ada kejelasan atau tanda-tanda untuk bertindak, yang mungkin masih memutuskan untuk mengambil data-data yang lebih detail serta data-data yang valid untuk mereka tidak bisa mengelak lagi ke depannya. Tapi kita tidak tahu apakah masalah ini akan terus berlanjut atau akan dilakukan cuman hanya sekedar saja ya begitu. Kita juga tidak tahu. Pada permasalahan ini banyak hal-hal yang sudah terbongkar, namun masih belum ada juga kejelasan dari mereka untuk memberikan pernyataan-pernyataan tersebut. Ya, selanjutnya tamparan Gibran akan dialog-olok karena gitu yang dijadikan wakil presiden kayak nggak ada orang yang pantas aja, apalagi kan tidak mematuhi peraturan, yang otomatis masyarakat mau supaya diadili ya, supaya segera diberikan sanksi dalam hal tersebut, karena ketika dia mencalonkan diri ya tidak mengikuti aturan atau tidak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Ya, tentunya menjadi pemimpin negara kita adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi serta bisa berpikir kritis dalam situasi-situasi global di negara kita, apalagi pada saat itu ya tentu yang dibutuhkan adalah yang sudah ijazahnya sah atau sudah terlihat dengan jelas latar belakangnya bagaimana.
Namun ini mereka seakan-akan menyembunyikan supaya kita sebagai masyarakat Indonesia tidak tahu bagaimana latar belakangnya sehingga mereka bisa masih menguasai negara kita, ya ibaratnya seperti begitu. Ya mau gimana lagi, ketika didukung oleh ayahnya kita juga tidak tahu ternyata kebohongan di balik ini mereka semua, ya begitu. Ya mungkin karena mereka sudah terbiasa melakukan hal tersebut, ya mereka mendukung sepenuhnya. Ya apalagi para termu-termunya Mulyono ini, ya mereka juga membela tersebut ya secara terang-terangan, serta harga dirinya saja direndahkan hanya demi membela tersebut. Ya kita juga tidak tahu apakah ada kerjasama di antara mereka, menjalin kerjasama, atau memang dari hati mereka. Tapi menurut kita orang-orang tersebut tidak akan pernah melakukan sedemikian rupa kalau memang tidak ada kerjasamanya di luar yang kita duga, ya begitu. Wajar saja ibunya mendukung karena anaknya jangan banyak omong, anak saya kau dukung, ya tentunya hal tersebut tentu keluarga akan mendukung. Namun yang mereka dukung seharusnya itu salah karena hal tersebut merugikan masyarakat, dan tentunya walaupun keuntungan diri sendiri banyak, tapi lihatlah bagaimana masyarakat ke depannya, bagaimana negara kita bisa maju sedangkan hal-hal seperti beginilah dilakukan, ya begitu. Karena negara kita sudah tidak baik-baik saja di era sekarang, ya. Ini cuman era sekarang, apalagi ke depannya semakin canggih lagi, ya begitu. Nah teman-teman, demikian dari pembahasan ini. Dukung terus channel ini dan berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menanggapi situasi-situasi politik di negara kita ini, terutama politik mengenai tentang Bapak Jokowi dan Gibran ini. Terima kasih teman-teman.